Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Berjumpa lagi dengan saya di channel Aji M. Rizal. Di video kali ini saya akan membahas alat-alat dan bahan-bahan yang biasa saya gunakan dalam proses menggulung ulang spool versi yang manualnya ya teman-teman. Jadi bukan pakai mesin dan lain sebagainya. Saya mulai ya. Jadi di sini ada sebuah tang yang bentuknya lancip. Ini ujungnya tipis. Jadi ini tuh agar dia bisa mencapit atau mengambil suatu objek yang di tempatnya itu kecil ya, posisi space-nya seperti itu. Jadi dia bisa mengambil kawatnya itu lebih mudah di sudut-sudut yang kecil seperti itu, terutama di spool yang motornya 3 pasang seperti itu ya. Di sini ada ini tuh klem yang alat klem yang biasa saya gunakan untuk mengklem kawat ya. Jadi di sini ada tempat untuk menjepit seperti yang bahan kuningan seperti itu. Saya contohkan misalkan ini ada sebuah kuningan tembaga ya. Jadi teman-teman nanti tinggal masukkan di sebelah sini, lalu nanti tinggal di press seperti itu ya teman-teman. Nah seperti ini. Dan ini juga sebenarnya fungsinya banyak ya. Di sini ada bagian pemotongnya. Ini ada bagian pemotong. Di sini untuk ngepres juga bisa digunakan untuk ngepres ini. Yang kuningan di sini ada untuk membuka kabel. Jadi kalau misalkan ada kabel seperti ini, nanti teman-teman biasanya kan pakai korek untuk membuka lapisan karetnya ini. Nanti kalau teman-teman punya alat ini itu bisa seperti ini ya. Nah, jadi bisa langsung terbuka untuk yang bagian si kawatnya ini ya, bisa langsung terbuka tanpa dibakar seperti itu. Dan banyak sekali fungsi dari alat ini ya teman-teman. Jadi teman-teman disarankan untuk memiliki barang yang seperti ini ya. Oke, di sini ada sebuah gunting kuku ya. Sebenarnya gunting untuk ininya saya nggak perlu ya. Bagian untuk mengguntingnya itu saya hanya menggunakan yang bagian ininya saja sebenarnya. Handle ininya saja. Jadi handle ini tuh fungsinya yaitu untuk menekan-nekan bagian kawat agar dia itu lebih terpres gitu. Jadi dia itu lebih rapat ke bagian tiangnya. Jadi misalkan ini kawat, gulungan kawat seperti itu nanti dipres oleh ini ya. Kenapa saya memilih bahan dari gunting kuku ini? Karena ini tuh walaupun besi, jadi dia stainless gitu. Kemungkinan untuk menggores kawatnya lebih kecil karena dia tidak ada sudut yang tajamnya seperti itu ya teman-teman. Ini saya ada tang gunting ya, atau tang potong. Ini fungsinya untuk memotong kawat seperti ini. Seperti itu ya. Jadi kalau menggunakan alat ini lebih mudah. Sebenarnya menggunakan gunting kuku tadi juga bisa ya, cuman kalau gunting kuku itu dia digunakan untuk kawat lebih mudah untuk rusak ya teman-teman. Beda kalau teman-teman menggunakan tang potong seperti ini. Dan ini ada sebuah cutter. Ini cutter ini fungsinya untuk ketika nanti sebelum proses penyolderan itu teman-teman harus membuka lapisan kawatnya dan dikerik. Bahasa Sundanya dikerik ya, atau dibuang untuk lapisan ininya ya, isolatornya atau lapisan emailnya. Jadi kalau pada kawat tembaga yang biasa digunakan untuk untuk proses penggulungan coil atau spool itu tuh memiliki lapisan ya. Jadi teman-teman tidak bisa langsung menyolder timah pada kawat tersebut ya. Jadi harus dibuka dulu sampai dengan nanti yang bagian tembaganya itu terlihat ya seperti ini. Untuk alat yang selanjutnya yaitu di sini ada sebuah timbangan dan juga ini tuh pengukur diameter kawat ya teman-teman.
untuk alat timbangan ini sepertinya teman-teman udah banyak yang tahu ya, karena biasanya ibu-ibu yang suka masak atau yang pedagang itu punya alat ini ya. Ini tuh jadi untuk mengukur berat daripada kawatnya ya. Jadi misalkan teman-teman udah membuka kawat aslinya, itu teman-teman bisa mengukur ini beratnya itu berapa ya, seperti itu. Jadi nanti teman-teman ada patokan untuk belanja kawatnya itu berapa banyak, seperti itu, atau penggunaan kawat yang digunakan itu berapa banyak ya. Oke, selanjutnya ini ada alat pengukur kawat ya teman-teman. Untuk penggunaannya, jadi teman-teman harus kalibrasi dulu. Ini harus ada pada posisi garis yang ini tuh ada garis tipis ya. Bentar saya buka dulu agar lebih terlihat ya. Nah, di sini tuh ada garis tengah sebenarnya. Nah, yang bagian ini ya, teman-teman. Nah, bagian garis tengah ini adalah garis hasil atau garis penunjuk. Nah, setiap ini kan ada strip-stripnya ya, teman-teman. Ada strip yang di bawah, strip yang di atas. Nah, untuk strip yang di bawah ini dia menunjukkan angka 0,5 mili ya. Jadi kelipatan 0,5 mili. Garis yang atas ini 1 mili seperti itu. Jadi kalau kita memutar ini lalu sampai ke garis yang atas, itu artinya dia udah 1 mili lebih ya, atau lebih. Kalau baru nyampe yang bawah itu berarti masih di setengah milian, seperti itu. Untuk angka yang tertera di sini ini hanya dari 0 sampai dengan 45 ya. Nah, bisa teman-teman lihat. Untuk angka yang terteranya ini hanya dari 0. Kalau kita putarkan 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, lalu kembali ke 0 ya. Jadi teman-teman pengukurannya itu kalau misalkan dia udah lewat dari 45, berarti kita putarkan kembali lagi ke 0, berarti itu dia udah 50 ya. Berarti 0,50 mm. Jadi pada setiap satu putaran itu sampai kembali lagi ke 0, dia hasilnya 0,50 mm ya. Kita akan contohkan. Nah, kalau kita udah mentokkan seperti ini dan garis yang ada pada tuas pemutar ini dia itu udah segaris dengan tanda yang ada di sebelah sini ya. Nah, jadi titik ini tuh menandakan pengukurannya ya, teman-teman. Kita akan contohkan ya untuk mengukur kawat tembaga ini. Kita buka sampai dengan kawatnya bisa masuk ke sela-sela ininya, lalu kita putar lagi sampai dengan dia ngepres ya, atau tertekan sampai mentok. Bisa kita lihat ini mentoknya di ya, ini kembali lagi ke 0. Dan kalau kita perhatikan, ini agak silau karena cahaya ya teman-teman, mohon maaf. Di sini tuh terbaca ada 2 buah garis atas dan 1 buah garis yang ada di bawah ya teman-teman. Ini tuh menunjukkan bahwa ini garis atas pertama 0, garis kedua yang di bawah ini adalah 0,5 mili, dan garis yang ketiga di atas ini menandakan 1 mili ya. Berarti dia sudah mencapai 1 mm ya, karena garis kedua yang garis ketiga yang di atas ini sudah terlihat seperti itu. Jadi ini diameternya 1 mm pas ya teman-teman. Oke, untuk bahan selanjutnya di sini ada beberapa jenis isolator ya. Di sini ada solasi bakar dan di sini ada selongsong kain ya. Jadi untuk selongsong kain ataupun solasi bakar ini ada beberapa jenis ukuran ya. Di sini saya ada ukuran yang 4 mm dan juga 6 mm. Dan untuk ini selongsong kain ini 3 meter, ini 1 mm ya. Oke, saya akan kesampingkan dulu untuk
yang lainnya. Jadi fungsi untuk selongsong kain ini biasanya digunakan di area dalam mesin ya teman-teman, terutama di bagian sambungan antara kawat dan juga kabel ya. Jadi agar si sambungannya itu tertutupi dan tidak mengenai pada objek-objek lain, terutama bagian blok mesinnya biasanya seperti itu ya. Untuk bagian selongsong untuk bagian solasi bakar ini biasanya digunakan di area luar mesin ya, yaitu pada sambungan-sambungan antar kabel dengan kabel lagi seperti itu. Sebenarnya solasi bakar ini juga bisa saja digunakan untuk di dalam atau di area mesin, hanya saja dia harus dilapisi lagi menggunakan kain seperti ini ya, agar ketika si solasi bakarnya ini dia memuai karena terkena panas mesin, jadi masih bisa terhandle oleh selongsong kain ini seperti itu. Oke guys, selanjutnya ini untuk bagian penyolderannya ya, atau bagian penyambungan kawat biasanya dengan kabel. Ini saya ada sebuah solder, ini ada timah, di sini ada flux, ini flux cair, tapi bentuknya ini tuh seperti gel ya, jadi tidak seperti air seperti itu. Jadi kalau kita beginikan dia tidak akan tumpah gitu. Ini ada penyedot timah, dan juga di sini ada flux yang untuk khusus yang stainless steel ya seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman mentok udah pakai flux ini dan tidak nempel-nempel juga, teman-teman boleh coba flux yang seperti ini ya teman-teman. Ini tuh yang biasa digunakan untuk penyolderan di area stainless atau di logam lainnya seperti itu. Selanjutnya di sini saya ada beberapa pin konektor kabel ya, yang biasa digunakan untuk menyambungkan kabel ke bagian body atau massa ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ini ada beberapa varian. Ini biasanya ada di baut sasis motor ya, yang membautkan kabel body ke bagian body motor, bagian besinya ya biasanya, atau bagian mesin. Seperti ini bentuknya ya. Jadi nanti yang saya gunakan itu bagian yang ada bulatannya saja atau sebelah sininya ya. Jadi untuk bagian tempat bautnya atau yang ringnya sebelah sini tidak digunakan. Jadi saya potong dulu. Nanti diambil yang bagian kecilnya saja seperti ini ya. Untuk pengaplikasiannya itu seperti ini. Saya contohkan. Jadi misalkan ini ada kawat dan juga kabel. Nanti teman-teman masukkan untuk sekunnya ini ya, masukkan kawat dan juga kabel ke sekun ini ya, seperti ini. Nah setelah masuk seperti ini ya, nanti tinggal kita press menggunakan alat klem yang tadi saya gunakan ini ya. Teman-teman bisa ngepresnya itu di sela-sela ini 1, 2, 3, dan juga di bagian sebelah sininya ya. Ini saya biasa menggunakan yang bagian geriginya agar lebih kuat seperti ini. Nah kita press seperti ini, kita tekan, cukup tekannya yang kencang ya biar kuat, tidak mudah lepas. Dan seperti ini hasilnya ya. Ini kalau tanpa disolder pun sebenarnya dia udah cukup kuat ya. Kalau kita tarik-tarik seperti ini tuh, dia tidak mudah lepas. Kalau untuk teman-teman agar lebih yakin, ini boleh disolder lagi agar memperkuat sambungannya ya, seperti itu. Oke guys, untuk di bagian pengeleman ya, di sini saya ada beberapa jenis. Jadi ini ada lem Korea. Ini tuh untuk mungkin teman-teman udah nggak asing ya dengan lem yang seperti ini. Jadi ini hanya saya gunakan ketika memang si kawatnya itu dia gerak-gerak terus seperti itu ya. Saya
nggak pernah, untuk sekarang ya, nggak pernah ngecor si kawat itu seluruhnya menggunakan lem ini, karena kekurangan dari lem ini ketika digunakan mengecor keseluruhan kawat itu dia teksturnya menjadi keras. Kalau menurut saya pribadi itu kurang baik ya menggunakan ini, tapi itu tergantung, balik lagi tergantung pada pilihan teman-teman ya. Kalau mau ngecor semuanya pakai ini boleh, tapi kalau saya hanya mengelem di bagian pada bagian-bagian tertentu saja, terutama pada bagian yang biasanya kawatnya itu dia ngangkat-ngangkat seperti itu ya dari gulungannya. Itu lem Korea. Dan ini ada electrical insulating varnish ya, atau yang biasanya itu familiarnya itu disebut dengan Shearlac ya biasanya. Jadi ini tuh semacam cairan pelindung seperti itu, untuk khusus yang biasa digunakan pada gulungan ya. Teksturnya itu kalau misalkan udah kering seperti ini kurang lebih ya. Jadi ini tuh yang udah saya angkat dari yang udah mengeras ya, seperti itu. Jadi teksturnya tidak terlalu kaku, dia masih masih sedikit elastis ya, seperti itu. Untuk dalamnya itu bentuknya cair ya teman-teman. Kita akan coba buka dan lihat dalamnya. Nah, teksturnya itu dia cair seperti ini ya. Dan ini warnanya ada yang oranye dan kadang juga dia berwarna coklat ya. Macam-macam. Untuk ini botol kecap atau botol saus biasa saya gunakan untuk, jadi saya menggunakan Shearlac ini tidak langsung digelontorkan seperti itu atau si sepulnya dimasukkan ke sini, tidak. Jadi nanti cairan ini dimasukkan dulu ke wadah ini, nanti baru teteskan seperti itu ya, secara merata. Nah, oke guys, dan terakhir ya, ini untuk pengeleman di sini saya menggunakan sebuah resin bening, dan ini ada hardener ya, atau katalis ya, mohon maaf, ini ada katalisnya, ini ada resinnya. Jadi nanti dicampurkan untuk resin dan katalisnya itu berbanding 100:1 ya teman-teman. Tapi untuk ini saya hanya menggunakan di ketika menggulung dinamo starter ya, seperti itu. Jadi ini untuk spool motor saya tidak pernah menggunakan ini. Oke guys, dan terakhir ini ada sebuah avometer ya. Jadi fungsi avometer ini yaitu untuk mengecek nanti nilai resistansi hasil gulungannya itu berapa, dan juga untuk mengecek apakah terjadi konsleting ataupun tidak pada gulungan yang kita buat, seperti itu ya teman-teman. Jadi avometer ini juga sangat penting. Jadi teman-teman saya rekomendasikan untuk memiliki satu buah avometer seperti ini ya. Kalau saya biasa menggunakan avometer yang digital seperti itu. Ya oke guys, jadi itu alat dan bahan yang biasa saya gunakan dalam proses menggulung ulang spool secara manual ya teman-teman. Mohon maaf jikalau videonya terlalu panjang. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai dengan akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe untuk bisa membantu channel ini lebih berkembang ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.